Oke semuanya, kalau mengerjakan soal ini ada dua cara praktis sama cara panjang menggunakan identitas trigonometri. Praktisnya gimana? Caranya gini, kita ambil atau kita misalkan substitusikan tetanya dengan angka tertentu yang gampang. Oke, kita misalkan tetanya kita ambil dengan 0. Saat tetanya 0, maka nanti soalnya akan menjadi apa? Cos 0 dibagi dengan 1 min sin 0 itu harus sama dengan A. Terus kita jabarkan cos 0 itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 sama dengan A. Dari sini kita peroleh nanti A-nya harus sama dengan 1 saat tetanya sama dengan 0. Nah, dalam soal ditanyakan apa? Ditanyakan tangen setengah teta. Tetanya kita ganti dengan 0, maka akan menjadi tangen setengah dikali dengan 0 itu sama dengan tangen 0. Tangen 0 sendiri nilainya sama dengan 0. Nah, kita cek jawaban pilihan ganda yang menghasilkan nilai sama dengan 0. Di mana A-nya itu harus sama dengan 1. A-nya kita ganti aja 1 semua di sini. Kira-kira mana pilihan jawaban A, B, C, D, E yang menghasilkan 0? Yang A kita cek, 1 dibagi 2 setengah, 1 dibagi 2 setengah. Salah, ini 2 dibagi 0 itu tak hingga. Ya, yang D nih, perhatikan. Yang D 1 kurangi 1 itu 0, 1 tambah 1 itu 2, 0 bagi 2 itu 0. Jadi jawabannya yang D teman-teman. Yang E juga salah. Itu kalau cara pakai trik atau pakai pemisalan theta sama dengan 0. Cara lain bisa nggak? Bisa dengan menggunakan identitas trigonometri. Oke, dalam soal ditanyakan tangen setengah theta. Biar gampang, setengah tetanya itu kita misalkan sebagai alfa gitu aja. Atau dengan kata lain, theta itu bisa kita ganti dengan 2 alfa. Oke, soalnya akan kita rubah menjadi cos 2 alfa dibagi dengan 1 min sin 2 alfa sama dengan A. Yang ditanyakan apa? Ditanyakan tangen setengah theta, yaitu tangen alfa. Nah, seperti itu saja. Nah, artinya kita perlu menguraikan beberapa identitas yang ada di sini. Pertama, kita ingat lagi tentang cos 2 alfa. Nah, cos 2 alfa itu apa teman-teman? Cos 2 alfa itu bisa kita tulis sebagai cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Atau dengan kata lain bisa kita tulis juga sebagai cos alfa plus sin alfa dikalikan dengan cos alfa min sin alfa. Ini juga boleh. Sekarang satu itu bisa kita tulis sebagai apa? Cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa. Itu 1. Kalau sin 2 alfa, sin 2 alfa itu bisa kita tulis sebagai 2 sin alfa kali cos alfa. Artinya apa? Artinya kalau kita gabungkan 1 min sin 2 alfa itu kita bisa tulis sebagai apa? Kita tulis semua, yaitu cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa dikurangi dengan sin 2 alfa. Sin 2 alfa itu sendiri, yaitu 2 sin alfa kali cos alfa. Nah, ini bisa kita ringkas bentuknya menjadi cos alfa min sin alfa dikuadratkan, teman-teman. Oke, dari sini artinya soal ini kita tulis ulang aja di atas. Karena kita sudah menguraikannya. Oke, kita tulis ya. Di sana ada cos 2 alfa per 1 min sin 2 alfa itu harus sama dengan A. Yang bagian cos 2 alfa bisa kita tulis sebagai ini, yaitu sebagai apa? Cos alfa plus sin alfa dikalikan dengan cos alfa min sin alfa dibagi dengan 1 min 2 sin alfa bisa kita tulis ini nih. Kita tulis sebagai cos alfa min sin alfa dikuadratkan. Nilainya harus sama dengan A. Oke, kita cek ada yang sama nggak? Oh, ada nih, ini sama. Kita cek, coret aja dengan yang di bagian bawah. Setelah itu tinggal ini kita kalikan ke atas. Maka diperoleh hasil cos alfa plus sin alfa itu sama dengan naik ke atas menjadi A kali cos alfa dikurangi A kali sin alfa. Sinnya pindah ke kanan, cosnya pindah ke kiri. Maka diperoleh sin alfa plus A kali sin alfa seperti itu harus sama dengan A kali
cos alfa ini pindah ke kanan dikurangi sin A, kok sin sih, menjadi min cos alfa, min cos alfa. Sama-sama ada sin, sinnya bisa kita keluarkan, maka diperoleh sin alfa dikalikan A plus 1, sementara yang bagian kanan sama-sama ada cos, cosnya bisa kita keluarkan jadi cos alfa dikalikan A min 1. Sekarang kita pertukarkan, yang cos kita tulis di bawah, yang A plus 1 kita tulis di bawah, maka menjadi sin alfa per cos alfa itu sama dengan A plus 1 dibagi dengan kebalik ya, A min 1 dulu, A min 1 dibagi dengan A plus 1. Sementara sin alfa plus cos alfa itu sebagai apa? Sebagai tangen alfa, artinya tangen alfa udah ketemu teman-teman, yaitu A min 1 dibagi dengan A plus 1. Jawabannya yang mana? Yang D. Nah, sama kan jawabannya? Demikian, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada sin A sama dengan 2 akar PQ. Dari sini mungkin bisa kita kuadratkan ya. Diperoleh sin kuadrat A itu sama dengan 2 PQ. Nah, siapa tahu nanti kepake. Terus di sini ada tangen. Tangen A itu sama dengan akar dari 2 PQ per P min Q. Perhatikan tangen A itu apa? Tangen A itu kan sin A per cos A ya. Sin A per cos A. Sementara sin A sendiri sudah ada nilainya, yaitu akar 2 PQ. Yaitu akar 2 PQ dibagi dengan cos A. Nilainya harus sama dengan akar 2 PQ per P min Q. Nah, dari sini jelas sekali bahwa P min Q itu sebagai cos A. P min Q itu sebagai cos A. Nah, dapat satu informasi lagi kita. Sekarang kita disuruh mencari P kuadrat plus Q kuadrat. Kira-kira di apa ini? Coba kita mainkan dari informasi yang ada saja, yaitu P min Q. P min Q itu sama dengan cos A ya. Kita kuadratkan coba ini. Ini kita kuadratkan semuanya agar menghasilkan bentuk kuadrat. Maka diperoleh P kuadrat plus Q kuadrat min 2PQ sama dengan cos kuadrat A. Kan gitu. Nah, ingat 2PQ ini sama dengan apa teman-teman? Sama dengan ini sudah kita punya sin kuadrat A. Maka diperoleh P kuadrat plus Q kuadrat min sin kuadrat A itu sama dengan cos kuadrat A. Ini kita pindah ke kanan, maka diperoleh P kuadrat plus Q kuadrat itu sama dengan cos kuadrat A plus sin kuadrat A. Ingat, cos kuadrat plus sin kuadrat nilainya berapa? Sama dengan 1. Dengan demikian jawabannya langsung sudah ketemu, yaitu yang E. Gampang kan? Oke teman-teman, untuk mengerjakan soal ini perlu beberapa pemahaman dasar terkait dengan trigonometri. Ingat kembali, misalkan kita punya seperti ini nih. Misalkan kita punya sudut seperti ini alfa, misalkan ini X, ini Y, ini R, dimana berlaku Pythagoras bahwa R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Alfa di sini bisa kita cari cosnya, bisa cari sinnya. Sin alfa, sin itu sin demi, depan miring. Depannya itu mana? Yaitu Z, miringnya itu adalah R. Cos alfa itu samping miring, jadi X per R. Nah, ini konsep dasarnya hubungan antara sin sama cos. Sementara dalam soal ada bentuk cos 2A itu sama dengan min akar 5 per 3. Jadi yang bagian atas ini sebagai X, yang bagian bawah sebagai R, kan gitu. Kalau mencari sinnya bagaimana? Sin 2 alfanya, sin 2A, ya bisa kita pakai hubungan yang sudah diketahui aja, yaitu sebagai Y per R, gitu kan. R-nya sudah ada, yaitu 3. Kita samakan aja, R-nya 3. Tinggal mencari Y-nya. Y-nya itu diperoleh dari apa? Y itu sama dengan akar dari R kuadrat min X kuadrat. Kalau kita masukkan ke soal, R-nya itu sebagai 3, jadi 3 kuadrat itu 9, dikurangi dengan X-nya itu akar 5, dikuadratkan itu 5. Jadi akar 4. Akar 4 itu berapa?
2. Jadi sin 2 alfa itu adalah 2/3. Sementara sin 2 alfa ini masih bisa kita uraikan. Jadi apa? Menjadi sin A, 2 sin A kali cos A. 2 sin A cos A berapa? 2/3. Atau kita coret-coret habis diperoleh sin A kali cos A itu sama dengan 1/3. Nah, kita punya informasi ini sekarang. Sekarang yang jadi masalah di sana ada bentuk pangkat 6. Cara menguraikannya gimana? Teman-teman ingat, kalau dia misalkan yang kita ingat polinomial pangkat 3 ya, contoh pangkat 3 itu seperti ini. Misalkan ada A pangkat 3 plus B pangkat 3. Nah, ini kan bisa kita jabarkan sebagai A pangkat 3. Bentar, ini harusnya kayak gini. Ini dulu kita mulai dari sini untuknya pangkat 3. Bentar, kita ulangi. Kalau ada A plus B pangkat 3, menggunakan rumus polinomial, maka menjadi A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus 3AB dikali dengan A plus B. Kan seperti itu. Sekarang ini kalau kita pindah ruas ke kanan, kita pertukarkan, artinya bisa kita dapatkan A pangkat 3 plus B pangkat 3 itu sama dengan apa? A plus B dipangkat 3 ditambah dikurangi 3AB dikali dengan A plus B. Nah, perhatikan di sini ada pangkat 6. Kalau A pangkat 6 artinya A pangkat 6 plus B pangkat 6 bagaimana? Ya ini kita tuliskan seperti ini bisa. Sama dengan A kuadrat dipangkatkan 3 ditambah dengan B kuadrat dipangkatkan 3. Artinya A-nya kita ganti dengan A kuadrat, B-nya kita ganti dengan B kuadrat. Maka akan menjadi, coba perhatikan ini, kita ikuti aja polanya. Yang ini menjadi A kuadrat plus B kuadrat dipangkatkan 3 dikurangi 3 A kuadrat dikali B kuadrat dikali dengan ini A kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu. Nah, dalam soal apabila kita perhatikan A-nya itu kita misalkan sebagai sin A dan B-nya itu sebagai cos A, maka nanti teman-teman akan mendapatkan bentuk seperti ini nih. Yang bagian sin ini yang saya lingkarai ini akan menjadi bentuk apa? Akan menjadi bentuk sin kuadrat plus cos kuadrat ini dipangkatkan 3 dikurangi 3 dikali dengan sin kuadrat plus cos kuadrat sin kuadrat kali ini kali ya, di sin kuadrat dikali dengan cos kuadrat dikali dengan sin kuadrat plus cos kuadrat. Yang ini nilainya 1, yang ini juga nilainya 1. Kalau kita tulis ulang menjadi 1 pangkat 3 dikurangi 3. Ini kuadratnya bisa kita tulis di luar saja. Ini menjadi sin apa tadi? Sin A kali cos A dikali dengan ini sama dengan 1. Seperti itu. Atau hasil akhirnya adalah 1 dikurangi 3 kali sin A dikali dengan cos A dikuadratkan. Di sisi lain kita sudah punya nilainya, yaitu sepertiga. Kita masukin aja 1 dikurangi 3 dikali 1/3 dikuadratkan sama dengan 1 dikurangi 3 dikali 1/9 sama dengan 1 dikurangi berapa? 1/3. 1/3 itu adalah 2/3. Dalam soal itu dikalikan 9, artinya ini tinggal kita kalikan 9. Jadi yang dalam kurung ini nilainya adalah 2/3. Maka nanti hasil akhirnya adalah 9 dikali dengan 2/3. Hasilnya berapa? Itu 6. Jadi ketemunya 6, teman-teman. Yang mana? Yang E. Nah, hanya seperti itu saja. Semoga bisa dipahami. Oke, teman-teman, kalau ada bilang ganda seperti ini, teman-teman harus paham dan harus tahu model soal UTBK. Artinya kalau A itu yang benar 1, 2, sama 3 saja. Kalau B itu yang benar 1 sama 3 saja, kalau C itu yang benar 2 sama 4, yang D itu yang benar hanya nomor 4, yang E itu jika benar semua. Atau benar 1, 2, 3, 4 semua, saya tulis gitu aja. Yaitu 1, 2, 3, 4. Kita lihat kalau 1 benar, otomatis nanti 3 benar. Coba kita cek yang pernyataan pertama. Jadi kalau 1 benar, yang 3 nggak perlu dicek lagi ya. Satu kita cek. Di situ ada cos X ditambah dengan sin X dibagi
dengan apa di sana? Cos X min sin X. Nah, coba teman-teman ini kita kalikan sekawannya, sekawan dari penyebut yaitu cos X plus sin X. Yang atas sama cos X plus sin X. Ini kalau kita kalikan kan sama aja cos X plus sin X kuadrat ya, atau kita tulis sebagai cos kuadrat X plus sin kuadrat X ditambah dengan 2 sin X kali cos X. Terus yang bagian bawah itu kita tulis sebagai cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, teman-teman ingat identitas trigonometri. Oke, yang bagian kita kasih warna berbeda. Yang bagian ini itu bisa kita tulis sebagai 1 ditambah dengan yang bagian ini kita tulis sebagai apa? Sin 2x ya, sin 2x dibagi dengan yang bagian penyebut ini itu kita tulis sebagai cos 2x. Nah, kita kembalikan pensilnya. Ini kalau kita jabarkan lagi diperoleh 1 plus cos 2x ditambah dengan sin 2x per cos 2x. 1 per cos 2x itu bisa tulis sebagai secant 2x. Per cos kan secant ya, ditambah dengan sin per cos itu sebagai tangen. Tangen berapa? Tangen 2x. Inilah hasil akhir penguraiannya. Tapi ternyata di pernyataan pertama itu dia tandanya minus, sementara hasilnya dia adalah harusnya tinggal dijumlahkan positif semua. Artinya pernyataan pertama itu jelas salah. Kalau pernyataan salah yang pertama, maka yang ketiga otomatis juga salah. Jadi tugas kita sebenarnya sederhana, tinggal mengecek 2 sama 4. Kalau 2 benar, maka otomatis 4 juga benar. Sekarang coba kita cek pernyataan yang kedua. Yang kedua di situ ada tangen pi per 4 saya terus 45 gitu aja, 45 derajat ditambah dengan X. Ingat rumus tangen apa teman-teman? Rumus tangen itu sama dengan kalau yang bagian ruas kanan kita jabarkan menjadi tangen 45 ditambah dengan tangen X dibagi dengan 1 min gitu kan, tangen 45 kali dengan tangen X. Ingat tangen 45 itu berapa? 1. Artinya 1 ditambah dengan tangen X dibagi dengan 1 dikurangi tangen X. Nah, itu yang bagian kanan ternyata. Coba kita diamkan saja sampai sini. Sekarang coba kita uraikan yang sebelah kirinya, yaitu di situ ada 1 min sin negatif 2x dibagi dengan cos 2x. Apakah nanti akan menghasilkan nilai yang sama seperti yang dalam kotak ini? Coba kita tulis dulu ya uraiannya. Sin min 2x, minnya bisa keluar, maka menjadi min kali min jadi plus, maka bisa kita tulis sebagai 1 plus sin 2x dibagi dengan cos 2x. Seperti itu. Nah, sin 2x itu bisa kita tulis 1 dulu, 1 itu bisa kita tulis sebagai apa? Sebagai sin kuadrat plus cos kuadrat. Sementara sin 2x bisa kita tulis sebagai 2 sin x kali cos X. Ini ada X-nya ya, ada X-nya ini. Nah, dibagi dengan yang bagian bawah cos 2x. Cos 2x itu bisa kita tulis sebagai cos kuadrat X min sin kuadrat X. Yang bagian atas ini teman-teman bisa kita tulis sebagai apa itu? Sebagai sin X plus cos X tapi dikuadratkan. Dibagi dengan yang bagian bawah bisa kita tulis sebagai sin X plus cos X dikali dengan sin X min cos X. Nah, dari sini ada yang bisa saling coret. Yang coret yang mana? Yang ini coret, ini coret. Jadi ternyata dia menghasilkan nilai akhir yaitu sin X. Bentar, ada yang salah ini kayaknya. Bentar kita cek dulu. Oh ya, ini ada yang salah teman-teman, maaf yang bagian bawah ini. Kan itu cos kuadrat min sin kuadrat ya. Kalau cos kuadrat min sin kuadrat itu harusnya adalah cos X plus sin X dikalikan dengan cos X min sin X. Nah, harusnya seperti ini. Ini ada yang sama nggak? Ada, ini coret, ini coret. Jadi hasilnya adalah
sin X plus cos X dibagi dengan cos X min sin X. Coba semua ruas ini saya bagi dengan cos. Maka sin dibagi cos menjadi tangen X ditambah dengan cos bagi cos hasilnya 1 dibagi dengan cos bagi cos hasilnya 1. Sin dibagi cos hasilnya adalah tangen X, atau kalau kita rapikan hasilnya adalah 1 plus tangen X dibagi dengan 1 min tangen X. Ternyata hasilnya sama. Artinya pernyataan yang kedua itu benar. Kalau 2 benar, otomatis 4 juga benar tanpa harus kita buktikan. Maka jawabannya adalah 2 dan 4, yaitu yang C. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Ada sebuah segitiga di mana itu segitiga siku-siku dan sudah diketahui sudut A-nya sama sudut B-nya. Artinya yang siku-siku itu sudut C. Apabila kita gambarkan, kita peroleh seperti ini. Kita gambarkan coba. Artinya C itu yang siku-siku ya. Kita kasih nama A di sini, B di sini. Artinya panjang AC sudah diketahui yaitu B dan panjang BC itu sebagai A. Nah, di sini. Dan AB sendiri itu sebagai sisi miring yaitu A kuadrat plus B kuadrat, berlaku Pythagoras. Nah, sudutnya yang A itu 60, yang B itu dia sudutnya 30. Hubungan dari sudut ini sama ukurannya itu bisa kita tentukan menggunakan aturan, bisa sinus atau kosinus terserah. Misalkan kita cek cosnya. Cos 60 itu kita peroleh dari apa? Yaitu dari AC dibagi dengan AB. AC sendiri itu sebagai B, AB sendiri itu adalah panjang sisi miringnya. Nilainya harus sama dengan setengah. Dari sini berlaku hubungan apabila kita kalikan silang, nanti akan diperoleh bahwa AB itu sama dengan 2B. Sementara yang ditanyakan itu adalah panjang AB-nya. Dengan demikian, untuk mencari panjang AB cukup mencari panjang B ini, maka nilai sudah ketemu. Oke, coba ini kita tulis di bawah lagi. Sementara B dibagi dengan AB sendiri sudah ada nilainya, yaitu akar A kuadrat plus B kuadrat. Dia nilainya harus sama dengan setengah. Apabila kita kuadratkan kedua ruas, kita peroleh hasil B kuadrat per yang akarnya akan menjadi hilang, menjadi A kuadrat plus B kuadrat, yang setengah menjadi 1/4 jika dikuadratkan. Kita tulis di bawahnya, kita kali silang, maka menjadi 4 B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. B kuadratnya bisa kita pindah ke kanan, ke kiri, maaf, maka diperoleh 3B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, A-nya kira-kira bisa nggak dijadiin bentuk B? Bisa, karena di sini udah ada bentuk A plus B-nya sama dengan 12. Ternyata A plus B itu sama dengan 12, atau A-nya itu sama dengan 12 min B. Karena kita punya informasi ini, coba kita substitusikan aja ke sini. Maka ini sama dengan A-nya kita ganti dengan 12 min B di kuadratkan. Artinya 3B kuadrat itu sama dengan ini kita kuadratkan menjadi 144 min 24B min 24B plus B kuadrat. Sekarang kita pindah ruas ke kiri semua, diperoleh 2B kuadrat seperti itu plus 24B min 144 sama dengan berapa? 0. Kita bagi 2 semua menjadi B berapa? B kuadrat plus berapa? 12B ya, 12B min 72 sama dengan 0. Nah, tugas kita mencari B-nya. B ini kan seperti difaktorkan, kalau sepertinya agak sulit difaktorkan. Maka coba kita kerjakan, bisa dengan rumus ABC, bisa juga dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Coba kita pakai metode yang kedua. Kita tulis seperti ini, B kuadrat plus 12B min 72 sama dengan 0. Yang ini saya tulis sebagai B plus 6 dikuadratkan. B plus 6 dikuadratkan itu artinya berapa teman-teman? Artinya B kuadrat plus 12B min plus 36. Nah, ini min plus 36 nya kita hilangkan, kan yang kita perlukan cuma ini. Maka ini saya kurangi dengan 36, ini dikurangi dengan bagian yang sini yaitu 72 sama dengan 0.
Oke, kita melengkapkan kuadrat sempurna. Dari sini kita peroleh bentuknya bahwa B plus 6 dikuadratkan itu min ini dikurangkan berapa? 108 ya, 108 itu sama dengan 0. Apabila kita pindah ruas, B plus 6 kuadrat itu sama dengan 108. Artinya B plus 6 itu sama dengan plus minus akar dari 108. Artinya B-nya itu bisa kita pindah ke kanan, diperoleh sebagai 6 plus minus min 6 ya, min 6 plus minus akar 108. Ingat tadi panjang AB itu sama dengan 2 kali B. Dengan demikian AB-nya itu bisa kita tinggal kalikan, yaitu 2 kali B. B-nya yaitu min 6 plus minus akar 108. Atau kalau kita kalikan menjadi min 12 plus minus 2 akar 108. Ternyata dalam soal nggak ada jawabannya. Mungkin 108 kita uraikan dulu ya. Coba kita uraikan. Kita tulis yaitu sama dengan min 12 plus minus 2. Nah, 108 bisa kita tulis sebagai 6 akar 3 ya, 6 akar 3. Atau hasil akhirnya adalah min 12 plus minus 12 akar 3. Nah, coba perhatikan, kita pilih yang mana nih kira-kira. Kalau min nggak mungkin karena nanti AB-nya akan menjadi negatif, maka kita ambil yang positif. Maka nanti akan menjadi 12 plus min 12 plus 12 akar 3. Mungkin ada yang bingung, kenapa kok nggak yang dipilih min 12 akar 3. Ingat, AB itu kan panjang nggak mungkin negatif, maka ini kita nggak ambil. Yang ambil adalah yang nilai positif di sini. Maka inilah jawabannya. Yaitu ada nggak jawaban di situ? Yaitu yang B. Sama ya. Oke, terima kasih.